ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، وكانها دولة مستقلة. اقتصادها وحده تجاوز اليابان في سنة 2024. Well, we're in Hollywood, and this is right next to Hollywood Boulevard. You got the famous Hollywood sign on the hill over here. Los Angeles sering disebut sebagai kota impian. Banyak orang datang dari berbagai belahan dunia dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bisa meraih karier di dunia hiburan, atau sekadar ingin menikmati keindahan kota besar Amerika Serikat yang terkenal glamor. Nama Hollywood sudah lama melekat sebagai simbol kemewahan, mimpi besar, dan keberhasilan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, mobil-mobil mewah berlalu lalang di jalanan, dan restoran-restoran mahal penuh dengan orang-orang kaya yang menghabiskan malamnya. Namun di balik segala kilau itu, ada sebuah wajah lain dari Los Angeles yang jarang diperlihatkan secara terbuka. Sebuah wilayah kecil bernama Skid Row. Skid Row. You know you're homeless, someone's gonna bring you food every day. You really never have to depend on yourself. California spent $22 billion. Skid Row bukan sekadar sebuah nama. Ia adalah kenyataan pahit tentang bagaimana sebuah kota yang terlihat begitu gemerlap bisa menyimpan luka sosial yang sangat dalam. Skid Row terletak di pusat kota Los Angeles, tepatnya di downtown. Luasnya hanya sekitar 50 blok, atau kira-kira 1 kilometer persegi. Tapi di wilayah sekecil itu, ribuan orang hidup tanpa rumah. Mereka tinggal di tenda-tenda yang berjajar di trotoar, tidur di atas kardus, atau menggunakan troli bekas supermarket sebagai tempat menyimpan barang-barang seadanya. Dari jauh, kawasan ini lebih mirip sebuah kamp pengungsian permanen daripada bagian dari salah satu kota terkaya di dunia. Sejarah Skid Row sudah panjang. Sejak awal abad ke-20, kawasan ini sudah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang miskin, buruh kasar, dan mereka yang tidak punya tempat tinggal. Nama Skid Row sendiri berasal dari istilah lama yang dipakai di berbagai kota Amerika untuk menyebut kawasan miskin tempat para pekerja kasar tinggal. Kata skid awalnya merujuk pada jalur kayu yang dipakai untuk menggelindingkan batang-batang pohon dalam industri logging. Lama-kelamaan istilah itu dipakai untuk menggambarkan daerah tempat orang-orang yang jatuh dalam hidupnya berkumpul. Di Los Angeles seiring waktu, kawasan ini semakin identik dengan tunawisma. Pada masa depresi besar tahun 30-an, ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan di seluruh Amerika, Skid Row mulai penuh dengan orang-orang yang tak lagi punya rumah. Lalu pada tahun 70-an hingga 80-an, harga rumah melonjak, biaya hidup naik, dan ribuan orang kembali terlempar ke jalan. Skid Row semakin padat. Tahun 90-an sampai sekarang, masalah baru datang. Narkoba, penyakit mental, serta kriminalitas. Hingga hari ini, Skid Row masih dianggap sebagai ibu kota tunawisma Amerika. Di balik hadirnya Skid Row, ada kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Los Angeles dikenal sebagai kota dengan harga properti selangit. Menyewa apartemen kecil bisa menghabiskan puluhan juta rupiah per bulan. Banyak keluarga kelas menengah bawah tidak lagi sanggup membayar, sehingga akhirnya kehilangan tempat tinggal. Pada saat yang sama, hanya beberapa kilometer dari Skid Row, ada rumah-rumah mewah di Beverly Hills, yang harganya bisa mencapai jutaan dolar. Di satu sisi, orang-orang duduk di restoran mahal, memakan hidangan mewah. Di sisi lain, orang-orang di Skid Row harus antre panjang demi mendapatkan semangkuk sup gratis dari dapur umum. Kontras itu begitu nyata dan tidak bisa dipungkiri. لأنه أغلب المنظمات اللي بتوزع الأكل، اللبس وحتى المبيت المجاني موجودة هون. Los Angeles adalah kota dua dunia. Jumlah tunawisma di Los Angeles terus bertambah. Laporan Otoritas Layanan Tunawisma Los Angeles memperkirakan jumlah tunawisma di seluruh wilayah Los Angeles County sudah mencapai lebih dari 90.000 orang. Dari jumlah itu, ribuan terkonsentrasi di Skid Row. Bayangkan, di kawasan sempit seluas 1 kilometer persegi itu, bisa ada sekitar 4.000 sampai 6.000 orang tinggal. Mereka mendirikan tenda di trotoar, membuat lorong-lorong darurat dari terpal, dan hidup berdempetan satu sama lain. Alasan kenapa mereka berkumpul di sana cukup jelas. Pertama, karena Skid Row sudah punya jaringan bantuan sosial.
Ada tempat penampungan, dapur umum, klinik gratis, gereja yang rutin membagikan makanan. Jadi meskipun keras, bertahan di sana dianggap sedikit lebih mungkin daripada harus berjuang sendirian di jalanan Los Angeles yang lain. Kedua, pemerintah kota seolah-olah membiarkan Skid Row jadi semacam zona tunawisma. Polisi tidak sering mengusir mereka karena kota tahu bahwa memindahkan ribuan orang bukan hal yang mudah. Akhirnya, Skid Row jadi semacam tempat aman, walaupun itu berarti hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Namun keamanan itu semu. Skid Row penuh dengan masalah. Veteran-veteran perang yang dulu dikirim untuk berperang di Vietnam, Irak, atau Afghanistan, banyak yang berakhir di sini. Mereka kembali tanpa pekerjaan, tanpa dukungan keluarga, dan dengan trauma yang tidak terselesaikan. Sebagian dari mereka menderita gangguan jiwa. Sebagian lagi kecanduan alkohol atau narkoba. Pemerintah memang mengucurkan dana untuk program rehabilitasi, tapi kenyataannya jumlah mereka terlalu besar dan fasilitas tidak pernah cukup. Begitu juga dengan masalah narkoba. Di Skid Row, orang bisa dengan mudah menemukan obat-obatan terlarang. Ada yang menghisap ganja, ada yang memakai heroin, ada yang menyuntikkan metamfetamin di pinggir jalan. Transaksi narkoba bisa terjadi di mana saja, di antara tenda-tenda atau di sudut gang. Kondisi ini diperburuk oleh kemiskinan ekstrem. Ketika relawan atau lembaga sosial datang membagikan makanan, seringkali suasana menjadi kacau. Orang-orang berdesakan, berebut, bahkan tidak jarang sampai berkelahi hanya untuk mendapatkan sebungkus makanan. Bayangkan ribuan orang kelaparan berkumpul di jalan sempit. Semua ingin mendapatkan jatah, sementara stok makanan terbatas. Adegan itu sudah biasa di Skid Row. Kota yang di luar sana terkenal dengan restoran bintang 5, tapi di sini orang-orang harus saling sikut demi sepotong roti. Skid Row bukan hanya tempat orang tidur di jalan. Ia sudah jadi semacam kota dalam kota. 50 blok penuh dengan tenda, kotoran, bau busuk, dan kehidupan keras. Di malam hari, suara teriakan bercampur dengan siren polisi dan ambulans. Ada orang yang mabuk, ada yang overdosis, ada yang bertengkar, tapi ada juga yang sekadar duduk diam di pinggir jalan, menatap kosong karena sudah kehilangan harapan. Dalam wilayah sekecil 1 kilometer persegi itu, semua masalah sosial Amerika seakan terkumpul. Ada satu kisah yang sering menggambarkan betapa kejamnya kehidupan di Skid Row. Sebuah keluarga dari luar negeri datang ke Amerika dengan mimpi ingin hidup lebih baik. Mereka berharap bisa bekerja, menyekolahkan anak, dan merasakan kehidupan American Dream yang terkenal. Namun kenyataan jauh berbeda. Biaya hidup terlalu mahal, pekerjaan sulit, dan akhirnya mereka kehilangan tempat tinggal. Alih-alih hidup mewah, keluarga itu justru berakhir di Skid Row, mendirikan tenda di trotoar bersama ribuan orang lainnya. Anak kecil yang tadinya datang dengan penuh harapan, kini harus tumbuh di lingkungan penuh narkoba, kekerasan, dan kemiskinan. Karena narkoba begitu merajalela, Skid Row bahkan memiliki tempat pembuangan khusus untuk jarum suntik bekas. Tujuannya supaya jarum itu tidak tercecer di jalan dan melukai orang lain, atau menyebarkan penyakit berbahaya seperti HIV dan hepatitis. Tapi kenyataannya, banyak jarum tetap berserakan. Anak-anak bisa saja menginjak, orang dewasa bisa saja terkena. Kondisi ini membuat Skid Row semakin mirip wilayah krisis kemanusiaan daripada bagian dari kota modern. Skid Row bukan sekadar sebuah tempat di peta Los Angeles. Ia adalah cermin besar yang memantulkan wajah asli Amerika Serikat. Negara yang sering dibanggakan sebagai tanah harapan dan kebebasan, tapi ternyata menyimpan banyak luka di balik kemewahan kotanya. Dari kejauhan, Los Angeles terlihat sempurna. Jalanan lebar, gedung tinggi, lampu kota berkilauan di malam hari. Tapi begitu melangkah ke Skid Row, semua ilusi itu runtuh di sana. Ribuan orang hidup tanpa rumah, tanpa jaminan masa depan, dan tanpa tahu kapan mereka bisa benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan. Amerika sering berbicara tentang kemajuan teknologi, inovasi, dan kekuatan ekonomi. Tapi apa gunanya semua itu jika di tengah-tengah ibu kotanya sendiri masih ada manusia yang tidur di trotoar dan berjuang sekadar untuk makan? Selama puluhan tahun, Skid Row sudah jadi bagian dari kehidupan kota. Generasi berganti, tapi tenda-tenda di sana tidak pernah hilang. Pemerintah datang dengan berbagai janji, program, dan anggaran, tapi akar masalahnya tetap sama.
ketimpangan sosial yang terlalu dalam. Negara sebesar Amerika seharusnya bisa berbuat lebih dari sekadar membangun gedung baru atau mencetak uang untuk program bantuan sementara. Yang dibutuhkan bukan hanya tempat tinggal fisik, tapi juga pemulihan martabat manusia. Karena setiap orang yang tinggal di Skid Row dulunya punya cerita. Mereka pernah punya pekerjaan, punya rumah, bahkan punya keluarga. Hidup membuat mereka jatuh, dan sistem sosial yang seharusnya menolong malah membiarkan mereka tenggelam lebih dalam. Sudah saatnya Amerika berhenti menutup mata, bukan dengan membangun pagar tinggi agar orang tidak melihat Skid Row, tapi dengan turun langsung melihatnya. Melihat mata-mata yang kosong karena kehilangan harapan, mendengar cerita orang-orang yang masih mencoba bertahan hidup. Pemerintah tidak bisa terus menambal dengan solusi sementara. Mereka harus menciptakan kebijakan yang berpihak pada manusia. Menyediakan rumah yang benar-benar terjangkau, layanan kesehatan mental yang memadai, serta kesempatan kerja yang realistis bagi mereka yang ingin bangkit. Los Angeles bisa tetap menjadi kota impian, tapi hanya jika mimpinya bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk mereka yang sekarang hidup di tenda-tenda lusuh di Skid Row. Selama ada satu orang yang tidur di jalan karena tak punya pilihan lain, berarti impian Amerika belum sepenuhnya terwujud. Skid Row bukan akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi awal dari perubahan jika negara mau belajar darinya. Mungkin tidak semua bisa diselamatkan sekaligus, tapi langkah kecil yang sungguh-sungguh bisa membawa harapan besar. Karena di balik tenda-tenda biru itu, masih ada manusia yang ingin dipercaya lagi, ingin punya rumah, dan ingin hidup seperti orang lain dengan layak dan bermartabat. Pada akhirnya, Amerika tidak akan diingat karena seberapa tinggi gedungnya, tapi seberapa dalam kepeduliannya terhadap manusia yang tinggal di bawahnya. Skid Row adalah pengingat bahwa di balik kemegahan ada tanggung jawab moral yang tidak boleh diabaikan. Dan jika suatu hari jalanan itu tak lagi dipenuhi tenda, bukan karena mereka diusir, tapi karena mereka sudah punya rumah yang sesungguhnya, barulah Amerika bisa benar-benar disebut tanah harapan.